Billahil alil azim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pengajian kita atau kajian kita, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah buat Al-Imam Nawawi ya. Kemudian untuk kita semuanya yang hadir pada majelis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Ala hazinni wa kullu niyatin salihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab yang berkaitan dengan keutamaan dan fadilah azan, baik itu yang melafalkannya maupun yang mendengarkannya ya. Saya review sedikit yang pertemuan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, berkaitan dengan apa yang harus kita baca saat kita dalam masjid. Di dalam masjid itu kita harus memperbanyak zikrullah ya. Kemudian kita mengucapkan tahlil ya, kemudian tahmid, kemudian tasbih, kemudian takbir, kemudian zikir-zikir yang lainnya ya, seperti sholawat. Kemudian kita banyak membaca qiraatul Quran atau membaca Al-Quran, kemudian mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu hadis, ilmu syariat, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu kegiatan-kegiatan yang dianjurkan dalam masjid ya. Nah, itu yang dianjurkan ketika kita berada di dalam masjid. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab keutamaan azan ya. Ini luar biasa yang melafazkan azan, atau orang yang pertama yang mengumandangkan azan itu luar biasa pahalanya, luar biasa keutamaannya ya. Di saat orang belum mengetahui waktu sholat, dia sendiri yang sudah sadar duluan tentang waktu-waktu sholat, terutama dalam sholat-sholat yang fardu ya. Dalam hadis yang pertama dari Abi Hurairah ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Rahul Bukhari wa Muslim fi sahihima. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Seandainya manusia mengetahui apa yang terkandung atau rahasia-rahasia yang ada pada azan ya. Maksudnya baik itu yang melafazkan azan tersebut maupun yang mendengarkannya ya. Kemudian keutamaan berada pada baris pertama atau shaful awal ya. Maka orang-orang tersebut akan berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan shaful awal tersebut. Kalau seandainya itu diundi, maka mereka akan mengikuti undian tersebut untuk mendapatkan shaful awal, kemudian juga untuk melafazkan azan. Ini luar biasa yang
melafazkan azan yang muadzin, ya, yang muadzin. Jadi pahalanya orang-orang yang mengumandangkan azan itu luar biasa, ya. Itu tidak bisa digambarkan lagi bahwa memang orang berlomba-lomba, ya, untuk mendapatkan shaf yang pertama, kemudian yang mengumandangkan azan. Jika diundi untuk mendapatkan softwood yang pertama ini, maka orang-orang tersebut akan mengikuti undian, ya, untuk mendapatkan soft yang pertama tadi itu. Ini saking utamanya bahwa soft pertama dan menggunakan azan itu luar biasa, ya. Hadis yang kedua masih dari Abi Hurairah, ya. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin, rawahul Bukhari wa Muslim. Idza nudiya lis-salat, ketika azan dikumandangkan, ya, artinya dikumandangkan untuk sholat, ya, idza nudiya lis-sholati, ya, maka syaitan, iblis itu lari terberit-berit, maksudnya sampai mengeluarkan terkentut-kentut, maksudnya, ya, sampai dia tidak bisa mendengar lagi suara azan tersebut, ya. Itu luar biasanya efek dan pengaruh dari azan tersebut, sampai syaitan yang mengganggu kita itu lari maksudnya sampai lari sejauh-jauhnya sampai dia tidak mendengarkan azan tersebut. Nah, jika selalu dikumandangkan azan, kan kita masuk dalam rumah itu kita azankan rumah, kemudian kita juga menyambut anak kita yang baru lahir itu, bayi itu juga disunahkan untuk azan. Itu berharap bahwa kalimat-kalimat yang pertama yang dia dengar dari telinganya itulah kalimat-kalimat tauhid, ya. Bukan kalimat-kalimat yang lain. Dengan azan tersebut juga syaitan atau iblis, ya, itu tidak akan mengganggu bayi tersebut. Hadis yang ketiga, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqul al-mu'adziduna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al-mu'adziduna atwalun nas, orang-orang yang azan, ya, orang-orang yang mengumandangkan azan itu atwalu anaqon, ya, atwalun nasi anaqon, yaitu manusia yang panjang lehernya. Iya, yang panjang lehernya ini maksudnya seperti apa? Yaitu panjang lehernya artinya adalah tinggi derajatnya di yaumul qiyamah, ya. Artinya orang-orang yang selalu mengumandangkan azan adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di hari akhirat nanti. Jadi beruntunglah orang-orang yang mengumandangkan azan. Niscaya kita, artinya dengan hal seperti ini maka kita mestinya berlomba-lomba untuk selalu datang pertama di masjid untuk kita mengumandangkan azan.
Orang yang mengumandangkan azan bukan yang bagus suaranya, tapi yang penting lafaznya jelas, sharih, ya. Nah, tidak mesti misalkan kita harus cari orang yang bagus suaranya, ya, tapi yang jelas ya, bacaannya. Ya. Kemudian yang keempat, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maksudnya tidak ada seorang yang mendengarkan azan baik itu dari bangsa jin kemudian yang lainnya, ya, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali yang sekelilingnya itu bersaksi atasnya, ya, di hari kiamat. Artinya yang mengumandangkan azan maupun yang mendengarkan azan, ya, yang mendengarkan azan itu seluruh yang ada di sekeliling itu menjadi saksi bahwa orang tersebut adalah mengumandangkan azan, ya. Tembok ini, pagar ini, mimbar ini, dan pohon ini semuanya menyaksikan. Dia menjadi saksi bahwa orang tersebut adalah yang mengumandangkan azan. Hadis yang lainnya, ini sini, wal ahaditsu fi fadlihi katsira. Wahtalafa ashabuna fil azani wal iqamah ayyuhuma afdalu ala arba'ati awjah. Al-asah annal azana afdal wa tsani al imama wa tsalis huma sawa'un warabi in alima min nafsihi al qiyam bihuquqil imamah wastajma'a khisaluha fahiya afdal wa illa fal adzan afdalu. Banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan azan, ya. Masih banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan azan. Tapi ulama berbeda pendapat mana yang paling afdol, yang lebih utama, apakah menjadi imam atau menjadi muadzin, ya. Di sini yang ulama berbeda pendapat. Jadi mana katanya yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muadzin? Nah, di sini ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah yang paling utama adalah azan, artinya menjadi muadzin, mengumandangkan azan. Kategori yang kedua adalah menjadi imam. Yang afdol itu menjadi imam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah baik itu menjadi imam maupun menjadi muadzin, dua-duanya afdol. Dua-duanya lebih utama. Tinggal dia memilih apakah dia menjadi muadzin atau menjadi imam. Dan yang keempat, ya, pendapat yang keempat, in alima, jika dia mengetahui dirinya tentang persyaratan atau hal-hal yang berkaitan dengan imam, ya, kemudian dia tidak tahu bagaimana dia menjadi imam, persyaratan menjadi imam, maka kalau dia tahu maka itu afdol. Tapi kalau dia tidak tahu maka al-adzan afdol, maka menjadi muadzin itu lebih afdol bagi dirinya. Artinya apa? Ini sebuah ilustrasi bahwa dengan kita mengumandangkan azan dan kita melafazkan azan dan kita menjawab azan tersebut, itu menunjukkan bahwa kita sadar atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak lupa dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala azan saja begitu besarnya.
begitu luar biasanya. Bagaimana dengan sholat? Artinya dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menarik kita untuk kita tetap menjaga sholat kita, terutama sholat berjamaah di masjid. Nah, makanya yang mengumandangkan azan itu sangat-sangat luar biasa, ya, yang melafazkan maupun yang mendengarkannya. Ya. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang selalu mengumandangkan azan. Ya. Kemudian bab selanjutnya adalah bab sifatil azan atau lafaz dari azan itu sendiri. Ya. Ilam anna alfazahu masyhura. Ketahuilah bahwa lafaznya dari azan itu adalah sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal, sudah sangat diketahui, ya. Wa tarji'u indana sunnah. Tarji' itu adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Wa tarji' indana, maksudnya tarji' indana adalah inda syafi'iyah, ya. Wa tarji' indana sunnah wa huwa annahu idza qala bi'alin sautihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah, ini Allahu akbarnya diucapkan 4 kali, ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Bisa qala sirran bihaitsu yusma'u nafsahu wa man biqaulihi. Bisa juga kalau azan sendiri dia untuk azan sendirinya untuk salatnya itu bisa sirran bihaitsu yusma'u nafsahu. Bisa dengan lembut dan dia dengarkan dirinya sendiri, ya. Wa man biqurbihi, dan juga orang-orang yang di sekelilingnya, maksudnya yang dekat dengannya, ya. Kan kita juga kadang itu sholat di rumah 2 orang atau 3 orang itu kita boleh kita azan, ya. Asyhadu an la, ini lafaznya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, summa ya'udu ilal jahri wa ila'i sauti. Kemudian dia meninggikan suaranya, fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu bisa dia tinggalkan suaranya ketika di situ, ya, ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu 2 kali, ya. Itu sudah lafaznya ini masyhur, tidak bisa diganti-ganti, ya. Sudah kesepakatan ulama dan ada dalam hadis, ya. Wa taswibu aidon masnunun indana. Taswib, ya, at-taswib itu azan subuh. As-salatu khairum minan naum, itu sunnah. Kalau misalkan sempat azan subuh dan tidak mengucapkan itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya. Ya. Wa huwa yaqulu fi azani subhi khasatan ba'da faraghi min hayya 'alal falah. Setelah dia lepas dari hayya 'alal falah, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini. Itu azan di subuh hari. Saya pernah ada di Iran, itu azan subuhnya itu as-salatu khairum minan naum ini tidak dilafazkan, tapi mereka ganti dengan ini. Saya lupa apa itu ininya, apa namanya? Bukan hayya ala khairil amal. Ya. Marilah kita menuju kepada sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik amal, ya. Nah, itu di mereka saya dengar seperti itu, ya. Wa qad ja'atil ahaditsu bitarji wa taswib wa hiya masyhurah.
Berkaitan dengan tarji' wa taswib ini sudah masyhur ya. Wa alam annahu law taraka tarji'a wa taswib sahha adzanuhu wa kana tarikan lil afdali. Dan ketahuilah bahwa ketika meninggalkan tarji tadi itu asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian taswib as-salatu khairum minan naum, sahha adzanuhu, maka azannya tetap sah ya, tapi dia dengan tidak mengucapkan tadi itu maka dia meninggalkan hal-hal yang afdol, hal-hal yang utama dalam ibadah. Nanti sebaiknya kita kita ucapkan. Wala yasihu azanun man la yumawiz, dan tidak sah azan seseorang yang mengucapkannya itu maksudnya adalah belum mumayyiz, belum akil balik, artinya belum membedakan mana yang haram, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Artinya belum akil, ya. Walal mar'ah, dan juga untuk perempuan itu tidak disahkan, tidak dibolehkan. Walal kafir, dan juga bagi orang-orang yang kafir, ya. Makanya yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang-orang yang azan tersebut yang membersihkan masjid, kemudian yang mengundang orang-orang untuk selalu bagaimana masyarakat dan orang-orang muslim itu senang untuk datang ke masjid, itu bagian dari memakmurkan masjid dan pahalanya luar biasa. Baik itu kita memakmurkan secara spiritual maupun kita memakmurkan secara zahiriyah, ya, bil makna wa biz zahir, bil batin wa biz zahir. Artinya memakmurkan secara zahiriyah adalah kita memberikan masjid, kita memperbaiki masjid, ya, bagaimana untuk bisa sholat itu kita nyaman, ya. Jadi dengan sekeliling kita itu secara zahiriyah bersih, nyaman, maka itu juga berpengaruh kepada kekhusyuan kita dalam beribadah, ya. Makanya dari pakaian kita, ya, kalau bisa itu adalah pakaian yang netral, bukan pakaian yang mengundang warna-warna yang ngejreng, ya, yang warna-warni itunya, itu bisa pikiran bisa kemana-mana. Apalagi yang bajunya itu ada tulisan-tulisan di belakangnya, ya. Ketika dia di saf depan, maka orang di belakangnya mau tidak mau dia membaca itu tulisan, kan, ya, membaca tulisan dari bajunya tersebut, ya. Jadi kita sholat di masjid itu kita memilih pakaian yang netral, bukan yang warna-warna yang ngejreng atau warna-warna yang mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah, ya. Wa yasiu azanus sabil mumayyiz, kalau wa yasihu azanus sabi al-mumayyiz, ya, maksudnya kita mengazankan orang-orang yang bayi itu dianjurkan orang-orang yang sudah mumayyiz, artinya sudah akil balik, ya. Jangan anak-anak, ya. Wa idza azzana al-kafir wa ata bisyahadataini kana dzalika islaman ala mazhabi sahih al-muhtar. Kalau orang kafir dia azan, ya, kemudian sampai dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba dia langsung masuk Islam. Nah, dalam mazhab ini katanya itu bisa, ya. Nah, ketika dia azan itu berarti dia sudah mengucapkan syahadatain, ya, dan masuk Islam. Wa qala ba'du ashabina la yakunu islaman wala khilafa annahu la yasiu azanu lian awwalu kana qabla al-hukmi bi islamihi. Sebagian ulama juga itu tidak sah, ya, karena sebelumnya dia belum Islam mengucapkan Allahu Akbar tersebut. Kemudian tentang hal ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan bab azan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya. Sedikit lagi, ya. Babu sifatil iqamah, ya, bab yang berkaitan dengan lafaz iqamah. Al-mazhabus sahih al-mutarul lazi ja'at bihil al-hadis as-sahihah anal iqamah ihda asyara kalimat. Dari mazhab-mazhab yang sahih, yang mu'tabarah, yang muhtar, yang terpilih dari hadis-hadis yang sahih, bahwa lafaz qomat itu atau iqamah itu adalah 11 kalimat, ya, 11 kalimat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu lafaz iqamah 11 kalimat, dan itu sudah masyhur dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Nah, ini fasal yang pertama. Walam annal azan wal iqamah sunnatani indana ala mazhabis sahih al-muhtar. Bagi kami bahwa hukumnya azan dan hukumnya iqamah adalah sunnah. Itu bagi mazhab Syafi'i, ya, al-muhtar, ya. Sawa'un fi dzalika azanul jum'ah wa ghairiha. Apakah itu azan yang berkaitan dengan salat Jumat maupun salat-salat fardu yang lainnya, ya. Itu sunnah, ya, hukumnya. Wa qala ba'du ashabina huma fardu kifayah. Dan sebagian dari yang lain mengatakan bahwa hukum melafazkan iqamah dan azan itulah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu adalah kalau satu orang yang sudah azan, yang lainnya nggak usah lagi azan. Tidak semuanya mengucapkan azan, ya. Falau tarakahu ahlu baladin aw mahallatin kutilu ala tarkihi. Seandainya satu balad, maksudnya itu satu negeri, ya, satu penduduk yang di dalamnya ada Islam, ya, tapi tidak ada yang mau mengumandangkan azan dan iqamah, maka negeri tersebut dalam hal ini katanya itu perlu diperangi, ya. Ini artinya harus diluruskan. Kenapa tidak mau azan, ya? Dalam balad itu berarti satu negeri, berarti besar, ya, daerah yang besar dan di dalamnya tidak ada azan, ya, itu harus diperangi. Mereka sholat aja gitu, ya, kecuali memang dengan mengundangkan azan itu bisa mengancam nyawa kita, mengancam kehidupan kita. Itu bab khusus. Wa in kulna sunnatun lam yuqatilu ala mazhabi sahih al-muhtar kama la yuqatalu ala sunnati zuhri wa sababu wa qala ba'du ashabina yuqataluna li'annahu syi'aruz zahir. Ya, kenapa mau diperangi? Karena itulah sebagai syiar, tapi sebagai yang lain itu tidak perlu
diperangi karena mungkin ada sebab-sebab yang lain kenapa mereka tidak mau mengumandangkan azan. Tapi pada hakikatnya bahwa azan itu adalah sunnah ya dan iqamah ya. Kemudian yang selanjutnya wa yustahabbu tartilul azan wa raf'as saut. Disunnahkan untuk tartil dalam azan itu ya. Kemudian raf'us saut, meninggikan suaranya ya. Wa yustahabbu idrajul iqamah ya. Wa yakunu sautuha ahfadu minal azan. Dan iqamah itu lebih kecil daripada azan. Wa yustahabbu ayakunul muazzinu husnus saut. Dan juga ya sangat dianjurkan kalau yang muazzin itu adalah yang bagus suaranya, yang baik bacaannya, siqqatan ma'munan khabiran bil waqti mutabarrian. Itu sebagai pengumuman bahwa waktu-waktu sholat itu sudah masuk untuk mengundang jamaah-jamaah yang lain untuk datang ke masjid atau untuk datang sholat berjamaah ya. Yustahabu ayu azin wa yuqimu qa'iman ala taharati wa maudin ala. Dan juga disunahkan atau dianjurkan kalau mau azan dan iqam ya, mau azan itu berdiri kemudian dalam keadaan taharah, artinya suci ya, mustaqbil kiblah, kemudian menghadap kiblah. Falau azana au aqama mustadbir al-qibla au qaidan au muttajian au muhdasan au junban sah azanhu. Tapi kalau dia azan tidak menghadap kiblat, kemudian tidak berdiri, maksudnya duduk ya, atau dia dalam keadaan hadas maksudnya, maka azannya tetap sah ya. Tapi itu makruh. Makruhnya tidak dianjurkan ya. Wal karahatu fil junub asyaddu minal muhaddas wa karahatul iqamah asyaddu. Apalagi orang yang junub itu sangat tidak disukai ya. Kemudian bahwa azan itu memang sudah disyariatkan untuk sholat-sholat yang 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wasawa'an fi al-hadir wal fa'ita, wasawa'an al-hadir wal musafir, baik itu dia tidak musafir atau dia musafir. Wasawa'an min shalla wahdahu aw fi jamaah, apakah itu dia sholat sendiri atau dia sholat berjamaah. Wa iza azana wahidun kafa minal bakin, ketika satu orangnya sudah azan maka yang lainnya sudah cukup, tidak perlu azan semuanya ya. Karena kita lihat bahwa azan itu banyak fadilahnya, keutamaannya, maka semuanya berlomba-lomba untuk azan. Pojok sana azan, di sini azan, sana azan, sana azan, semuanya azan. Ya, cukup satu orang dan lainnya adalah mengikuti dan menjawabnya ya. Wa iza qada fawaidu fi waqti wahidin azana lil ula wahdaha wa qama li kulli salatin wa iza jami'a baina salataini azana lil ula wahdaha wa qama li kulli wahidatan. Jadi kalau kita mau menjama salat, maka satu kali saja azannya, tapi iqamatnya adalah setiap kita mau salat, misalkan zuhur dan asar, zuhur dulu baru qomat untuk zuhur, kemudian qomat lagi untuk asar. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan keutamaan-keutamaan dalam azan ini, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.